Hai, welcome to podcast Tema Talk. Podcast yang gak bosen-bosennya menghidangkan topik yang sedang happening dan tentunya mengedukasi. Nah, sebentar lagi hari raya tiba. Kebayang ya, menu makanan yang tersaji itu semuanya pasti enak. Nah, terkadang menimbulkan kekhawatiran juga kan? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang sesuatu yang pasti jadi dilema banyak orang, yaitu makan di hari raya. Jadi hari raya ini selalu identik dengan makanan lezat, dari yang namanya ketupat, opor, rendang, sampai kue-kue manis yang menggoda. Tapi gimana caranya supaya kita tetap bisa menikmati semuanya tanpa khawatir kesehatan, terutama buat yang harus menjaga kadar gula atau punya riwayat diabetes. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial, seorang dokter edukator diabetes yang bakal kasih tahu kita tips jitu supaya tetap bisa menikmati hidangan tanpa rasa takut. Karena itu, Stella Maris sudah mengundang narasumber untuk sharing bareng. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita sudah kedatangan tamu seorang dokter edukator diabetes dengan Dr. William Johari, MMMARS. Panjang ya. Dr. William dari Rumah Sakit Eka Hospital BSD ya. Betul. Baik. Nah, sebelum itu saya ingin beritahu kalau kita akan ada giveaway dari Rumah Sakit Eka Hospital BSD. Jadi bagi kamu dengan pertanyaan yang terbaik ya, catat, dan pastinya juga beruntung. Jadi udah terbaik, beruntung. Nah, bagi kalian semua yang mau tanya, langsung aja tanya, ketik di chatroom dengan format nama, garis miring nomor telepon, domisili, dan pertanyaan. Nah, halo dok, jadi kalau ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. Iya. Baik, tadi dengan Dokter William. Iya, Dr. William. betul. Ini lokasinya berarti nggak terlalu jauh kan ya dok dari Betul, tetanggaan kita di Serara. dari Serpong ke BSD. Betul. Nah, dok, sekarang kan bertugas di sana ya. Iya. Nah, kasus-kasus apa sih, atau bukan kasus ya dok? Kalau kasus kan kesannya kayak kriminal. Maksudnya apa? Oke. Apa sih yang sering ditemui? Pasien-pasien yang sering ditemui ya. Ditangani Iya. gitu. Tapi memang kita sering bilang juga kalau di sesama di dunia medis kita disang case kok. Oke, benar itu. Good job. Oke, so halo semuanya. Nama saya William Johari. Saya dokter umum dan edukator diabetes di Diabetes Connection and Care Eka Hospital BSD. Jadi kayak saya ini spesifik sebenarnya, Miss Rara, kerjanya tuh di satu klaster diabetes yang sifatnya komprehensif. Nah, jadi namanya Diabetes Connection and Care. Nah, kita tuh merupakan salah satu pionir untuk di bidang diabetes, di mana penata laksanaannya itu menyeluruh. Artinya kita bukan hanya mengobati gulanya saja, tapi kita melihat pasien ini secara menyeluruh, bahkan sampai keluarga. Bagaimana, lalu ada komplikasi atau tidak, ada penyakit penyerta atau tidak gitu. Nah, jadi untuk perbedaannya, memang kalau di Diabetes Connection and Care sendiri, semua pasien-pasien yang ke dokter spesialis ya, baik itu spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis endokrin ya, yang menangani khusus spesifik sekali untuk diabetes, sebelumnya ini akan ketemu sama dokter umum. Dokter umum yang memang sudah ditrain sebagai dan tersertifikasi untuk edukator diabetes gitu. Nah, di sana kita akan melakukan comprehensive review, pernah berobat di mana, lalu pengobatan yang digunakan selama ini apa saja, kendali gulanya bagaimana. Dan kita juga akan melakukan edukasi terkait dengan kebiasaannya, pola hidupnya, gimana makannya, gimana olahraganya, seperti itu kurang lebih. Jadi istilahnya satu paket secara keseluruhan ya. The complete package. Sebelum kita lanjut nih, kembali saya mengingatkan untuk yang ingin bertanya seputar topik hari ini, langsung saja ketik pertanyaan di chatroom dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaan. Jadi 3 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Eka Hospital BSD.
banyak orang khawatir makan berlebihan saat di hari raya. Gimana ya dok caranya biar tetap menikmati makanan tapi tanpa takut berat badan naik atau gula darah melonjak? Mungkin nggak ya? Mungkin nggak dok? Memang kalau dari pertanyaannya tuh susah-susah gampang. Pertanyaannya pendek tapi Betul, apalagi menjawabannya tadi yang berat badan mungkin gitu gimana? tapi jawabannya pasti bisa panjang banget. Kita kalau Oke. ngomong terkait dengan diet, lifestyle itu bisa seharian sebenarnya. Tapi coba kita compile ya. Jadi dari pertanyaan tadi itu memang yang mau saya highlight adalah makan berlebihan. Nah, in order for us to know berlebihan itu bagaimana, kita harus tahu bagaimana yang normalnya, ya kan? Karena setiap manusia, individu gitu ya, setiap pasien kita bilangnya punya kebutuhan kalori masing-masing. Ya, jadi kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda tergantung dengan tinggi badan dan berat badannya. Nah, ketika kita melebihi kebutuhan kalori itu, pasti berat badan akan naik, gula cenderung akan naik, kolesterol akan naik, asam urat naik gitu. Nah, Boleh jadi kabur dulu nggak? Boleh. jadi memang sesuatu yang kompleks ya. Ini kita baru, misalnya saya sebagai edukator diabetes, kita baru Yes. ngomongin diabetesnya, tapi diabetes tuh sebenarnya jarang gitu berdiri sendiri. Biasanya ada faktor-faktor lain, Iya. ada kegemukan atau misalnya obesity gitu kita bilang ya, terus ada hypertension, ada penyakit jantung, ada stroke, ada masalah mata, masalah ginjal dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi yang menarik sebenarnya kegemukan atau obesity itu bukan hanya sekedar apa ya, image atau bentuk tubuh. Gitu kan banyak orang-orang bilang body shaming gitu ya. It's not about image. Sebenarnya obesity atau overweight itu adalah suatu penyakit. It's a disease. Ya, jadi bagaimana caranya kita melihat sudut pandang, oh, it's not just about body image, tapi men-treat overweight, obesity as a disease gitu. Nah, memang untuk menghitung kebutuhan kalori normal itu mesti ke ahli gizi, mesti ke dokter spesialis gizi gitu ya. Tapi kurang lebih kita bisa bilang kalau laki-laki itu kebutuhan kalorinya sekitar 2000 sampai 2500 kilokalori. Kalau wanita bisa kebutuhannya 1500 sampai 2000 kilokalori. Nah, gimana caranya kita menghitung kebutuhan kalori atau apa aja yang kita makan gitu? Sebenarnya gampang sih, pakai Google. Oh, Iya. pakai AI. Nggak usah AI sih, tinggal Google aja. Searching gitu. Iya, berarti tinggal Google. Kayak seporsi nasi Padang, Berapa? sesimpel itu. Oh, iya. Misalnya nasi Padang dengan ayam gulai gitu misalnya, berapa? itu langsung keluar dia kalorinya. Memang mungkin perhitungannya nggak tepat-tepat banget, cuman kita bisa memberikan gambaran kasar kira-kira yang sehari kita makan itu berapa gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih teman-teman semua di rumah, parents, mommy, daddy, buat anak-anaknya atau buat diri sendirinya, kebutuhan kalori kita atau buat anak-anak kita itu berapa, dan kita harus memenuhi kebutuhan kalori itu. Tapi kalau misalnya mau turun berat badan atau diet, nah kebutuhan kalorinya berarti harus dikurangin atau kita bilang defisit kalori gitu. Dibikin lapar gitu ya, kurang lebih. Enggak juga ya? Not necessarily butuh lapar sih. Jadi kalau yang kita edukasi nih ya, memang kebetulan pasien-pasien yang kita temui adalah pasien-pasien diabetes. Tapi tidak jarang juga misalnya pasien-pasien pre-diabetes atau misalnya baru overweight atau ada obesity tanpa ada diabetes. Kita edukasi juga bagaimana cara makannya gitu. Sebenarnya makan Miss Rara sehari makan berapa kali sih? Yang makanan utama dulu ya. Coba aja saya mau. Jadi baru kepikiran ya, kenapa ya aku dijadiin moderator hari ini, ternyata ini topiknya. Nggak apa-apa, kita sambil ini aja. Jadi kalau aku nih ya, itu pasti 3 kali ya dok, pagi, siang, sore itu yang nasi gitu ya. Terus kan di sela-sela itu ya ada sedikit snack lah gitu, kayak kopi plus biskuit gitu-gitu. Nah itu selama ini gak kepikiran kalori-kalori, yang penting makan ya udahlah gitu. Nggak terlalu mindful ya, makanan tuh kadang-kadang kayak ada di atas meja, udah kita makan aja. Makan. Betul. Jadi sebenarnya yang penting adalah waktunya makan kita makan, waktunya nggak makan kita jangan makan.
Oke. Ya, jadi jangan udah diatur nih makan sehari sebenarnya 5 kali bisa. Makan sehari 5 kali bisa. Tapi kenapa? Porsinya. Paling porsinya. Nah, 5 kali tuh bagaimana aja. Nah, kembali lagi sedikit. Seringkali yang saya tanyakan sama pasien tuh, Ibu, Bapak sehari makan berapa kali? Ada yang bilang bahkan sampai, saya makan sehari cuma sekali, Dok. Nah, habis itu baru saya tanya, kalau ngemilnya, oh ya kalau ngemil mungkin bisa sampai 5-6 kali ya. Nah, itu baru. Terus habis itu saya tanya, minum jus nggak? Minum kopi nggak? Nah, itu akan nambah lagi. Bisa jadi bahkan 7, 8, sampai 10 kali gitu dalam sehari. Sebenarnya makan sehari itu 5 kali. Ya. 3 kali makan besar seperti yang tadi Mr. Rara udah sampaikan. So, breakfast, lunch, and dinner. Makan pagi, makan siang, makan malam. Dan 2 kali snack. Gitu. Nah, snacknya biasanya setara dengan 1 buah apel atau 1 buah jeruk. Misalnya, saya nggak suka buah, Dok. Atau saya nggak suka apel, saya nggak suka jeruk. Makan semangka, boleh apa enggak? Boleh. Makan semangka 1 potong. Atau makan melon 1 potong. Makan pisang 1 buah gitu misalnya. Boleh, nggak ada masalah itu sebagai snack. Atau nggak suka buah, berarti makan pastel, makan risol. 1 boleh, nggak ada masalah. Cuma masalahnya, udah senyum-senyum nih. Kalau iya nggak cukup. Makan risol, makan pastel atau makan tahu gitu nggak mungkin makan cuma 1. Cabai rawit, sambelnya terus lagi. Betul, betul. Jadi masalahnya itu adalah bukan di makanannya, tapi kalau udah makan tuh nggak bisa berhenti. Gitu. Jadi itu yang perlu diatur sebenarnya. Aduh, belum apa-apa udah seru ya. Nah, Dok, lanjut nih ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita mengkonsumsi makanan berlemak dan tinggi gula dalam jumlah banyak? Oke, jadi memang semua kalori yang kita makan unfortunately akan diserap semua sama badan. Beda kalau kayak ya sebenarnya semua, misalnya kalau sering dengar ya, misalnya vitamin C kita minum suplementasi, kalau misalnya kelebihan akan dikeluarkan gitu ya. Nah, berbeda sama kalori atau protein, lemak sama karbohidrat yang kita makan memang. Jadi semuanya itu akan diserap ya dalam bentuk kalori, lalu semuanya ini protein, lemak, karbohidrat akan dirubah menjadi gula sederhana. Nah, gula sederhana ini baru nanti kalau misalnya dia kelebihan, itu gula-gulanya akan di-store, akan disimpan di dalam hati, atau kalau berlebihan lagi, dia akan disimpan dalam bentuk lemak di dalam tubuh. Nah, bisa di tangan, bisa di wajah, bisa di perut, bisa di paha, di semuanya gitu. Jadi nggak bisa kita milih, oh saya maunya di bagian lengan aja deh karena lengan saya misalnya kecil, atau di bagian perut aja deh karena misalnya saya perutnya masih kecil gitu. Jadi nggak bisa milih lemaknya ini mau ditaruh di mana gitu. Tapi secara umum memang kalau kita makan makanannya berlebih, itu semua akan disimpan ya. Jadi memang untuk gulanya naik atau tidak itu kembali lagi tergantung sama kondisi pasiennya. Rata-rata sih kalau memang seseorang itu tidak ada diabetes atau misalnya tidak ada prediabetes gitu ya, gulanya nggak akan langsung naik. Nah, gula akan mulai naik ketika konsumsi gula atau makanan berlebihannya ini dalam jangka waktu panjang gitu. Jadi kebanyakan pasien bilang, saya kok diabetes ya dok, padahal saya nggak suka manis. Nah, tapi memang makanan-makanannya cenderung berlebih gitu. Jadi semua kalori itu sebenarnya akan diserap dalam bentuk gula. Nah, lama-kelamaan badan kita pasti akan adaptasi. Badan kita akan adaptasi sama kelebihan kalori ini gitu ya. Nah, kelebihan kalori yang dalam jangka waktu panjang itu akan meningkatkan gula darah setelah makan biasanya. Dimulai dari situ. Atau kita bilangnya impaired glucose tolerance atau gangguan toleransi glukosa. Nah, itu dalam jangka waktu panjang baru gula puasanya mulai lama-lama naik. Baru itu jadi prediabetes, baru jadi diabetes gitu. Kalau hal ini bisa menolong nggak dok, misalnya nih habis makan kenyang gitu, supaya mengurangi rasa bersalah lah gitu ya, dia langsung jalan gitu, itu agak ngurangin atau sebenarnya nggak ngaruh? Nah, memang masalah lain dari
apa ya? Mungkin yang diabetes dan non diabetes ya. Adalah sedentary lifestyle. Kalau zaman dulu deh kita bilang bicara mungkin 20 tahun yang lalu gitu ya, 20 tahun yang lalu kita mau kemana-mana mungkin masih mesti jalan, naik ojek, naik angkot. Betul, dulu saya juga sekolah di BSD dekat sini, begitu banyak gitu anak sekolah mesti naik angkot gitu ya, atau naik jemputan, nanti diturun di mana dia mesti jalan kaki. Sekarang kan semuanya via smartphone. Kayak saya nggak mau jalan kaki ya, saya mau naik Gojek, saya mau naik mau naik ojek, jadi sebut brand. Jadi saya mau naik ojek, saya mau naik mobil gitu, panggil taksi online gitu misalnya, kan semuanya at the tip of our finger gitu, semuanya dimudahkan. Dan misalnya zaman dulu prof saya suka bilang, oh zaman dulu saya nggak bisa makan jam 2 siang. Kenapa? Karena nggak ada yang masak jam 2 siang gitu ya, saya mesti makan itu nunggu selesai orang rumah masak. Kalau zaman sekarang, aduh, asam lambung naik. Asam lambung naik, pesen deh gitu, langsung makanan dan instan, in 30 minutes, in an hour makanan datang. Nah itu jadi memang masalah. Nah kembali lagi ke olahraga atau aktivitas fisik ini ya. Jadi memang perhitungan kebutuhan kalori yang saya sampaikan tadi itu sangat bergantung sama aktivitas fisiknya. Jadi kalau misalnya memang lifestyle-nya kita bilang itu sedentary lifestyle atau pola hidupnya santai, kebutuhan kalorinya akan lebih rendah dibandingkan dengan seseorang yang mempunyai pola hidup yang lebih aktif gitu. Aktif sebenarnya nggak usah jadi olahragawan gitu loh sebenarnya Miss Rara ya, yang penting yang kita bilang adalah physical activity itu 30 menit dalam satu hari ya, most days of the week ya itu bahasa Inggrisnya, itu berarti lebih dari setengah dalam satu minggu. Itu pilihannya bisa 2 hari sekali atau 5 hari dalam satu minggu. Jadi boleh 5 hari saya aktivitas fisik, terus 2 hari libur, atau boleh 2 hari sekali. Misalnya hari ini saya aktivitas fisik, besok libur, aktivitas fisik, besok libur gitu. Nah, 30 menit ini bahkan boleh dibagi, boleh dalam dosis terbagi kita bilang. Misalnya, saya nggak punya waktu dok 30 menit dalam sehari. 15 menit, sore atau pulang kerja. Betul sekali. Boleh dibagi 15 menit gitu. Atau misalnya dibagi 3, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Gitu. Jadi saya bilang, yang saya edukasi adalah, ya 30 menit dalam satu hari. Dok, saya sibuk banget, saya direktur di rumah sakit. Di salah satu perusahaan ternama, saya nggak punya dok waktu 30 menit buat aktivitas fisik. Nah pertanyaan saya adalah, 10 menit punya apa enggak? Kalau nggak punya sampai 10 menit berarti bukannya nggak punya, Miss Rara, berarti nggak mau, nggak niat gitu ya gitu. Sedangkan sebenarnya tata laksana diabetes itu nomor 1 bukan obat, bahkan obatnya juga bukan nomor 2. Nomor 1 tuh jamu, Mbak Rara. Iya. Beneran jamu? Nah, jamu jaga mulut. Jaga mulut. Jaga mulut teman-teman semua. Betul. It's very catchy karena buat seseorang minum obat tuh susah banget ya. Orang Indonesia nih, buat minum obat tuh susah banget rasanya. Cuman kalau udah dengar kata jamu, dok jamu apa dok? Yang mesti saya minum gitu kan? Sempet gitu. Mau beli di mana? Mau beli di mana gitu langsung mau check out. Jaga mulut ya. Nomor 2 bukan obat juga. Nomor 2 adalah physical activity, aktivitas fisik. Nomor 3 baru obat. Justru yang terakhir ya. Justru yang terakhir gitu. Jadi dan kebanyakan orang-orang ini kalau yang ini bukan masalah di Indonesia saja, di seluruh dunia ya. Masalahnya adalah orang lebih gampang, lebih mau untuk minum obat daripada merubah pola hidupnya, daripada mengatur pola makannya, daripada saya olahraga. Saya mendingan minum obat aja deh gitu. Untuk beberapa orang gitu. Iya. Nah, selanjutnya gimana cara mengatur pola makan yang tetap sehat, tetapi ini kembali ke hari raya nih ya. Iya. Tapi tetap sehat dan tidak mengurangi keseruan momen hari raya, di mana kan saat itu tuh lontong, betul. Semur, betul. Pokoknya. Nah gitu gimana dok? Betul. Sebenarnya in general nggak ada yang nggak boleh. Gitu, nggak ada makanan atau minuman yang tidak boleh.
Tapi ada yang boleh banyak, ada yang boleh sedikit gitu. Misalnya makan lontong atau makan semur, ya boleh 1 piring 3 kali, cukup lah harusnya. Cuman yang menjadi masalah itu adalah kadang misalnya bertamu gitu ya ke rumah orang, udah disuguhin pasti gak enak nolak. Dan kalau misalnya dapat makanan besar gitu, mereka makan lagi gitu. Jadi yang penting adalah being mindful terhadap apa yang sudah makan, atau merencanakan kira-kira hari ini nih saya akan ke 3 rumah gitu misalnya. Ya saya akan ke 3 rumah, berarti ini untuk makan pagi saya, makan siang, makan malam. Itu snack kurang lebih seperti yang saya sudah sampaikan, setara dengan 1 buah apel atau 1 buah jeruk, atau misalnya 1 roti, itu sebanyak 2 kali. Jadi sebenarnya bisa dibikin strategi ya dok. Jadi Betul. maksudnya, aduh sebelum saya sana saya jangan sarapan dulu gitu, masalah ya? Oh iya, betul. Jadi memang harus di plan in advance gitu, plan in advance. Untuk yang memang diabetes ataupun memang seseorang yang sedang mencegah biar berat badannya naik gitu misalnya, atau yang punya kolesterol biar kolesterol nggak naik, atau yang misalnya darah tinggi, mau untuk melimit. Kalau darah tinggi lebih tricky sih menurut saya, karena kalau darah tinggi itu hubungannya sama garam. Dan betul, dan untuk kita melihat garam itu susah sekali menurut saya. Kita lebih gampang untuk mengedukasi seseorang terkait dengan diabetes, karena tadi ya udah makan 5 kali, jangan minum jus, jangan minum minuman manis, atau misalnya kalau mau minuman manis pun nih misalnya saya mau makan es krim dok, atau saya suka durian gitu misalnya, ya satu biji yang lokal itu masih boleh loh. Atau misalnya saya suka es krim, boleh mungkin, tapi sebulan sekali, 1 gelas. Biji durian. Kan durian kan pasti kita buka kan ada beberapa biji tuh. Iya. Ya 1 biji yang lokal. Nah masalahnya adalah, cukup. nah itu dia Miss Rara. Semuanya yang kalau suka durian tuh pasti bilangnya nggak mungkin makan 1, bisa makan 1 buah bahkan gitu. Nah jadi bukan duriannya yang bermasalah sebenarnya, tapi jumlahnya gitu. Nah dok, ada nggak pilihan makanan hari raya yang lebih sehat nih tanpa kehilangan cita rasa khas perayaan? Gimana ya? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan sih sebenarnya, nggak ada yang nggak boleh gitu. Misalnya mau kolak gitu ya, tergantung seberapa banyak kolak yang dimakan. Sepanci ya Pak? Sepanci atau misalnya doyan sampai nambah gitu. Nah nambahnya sebenarnya nggak boleh. Terus udah kolak juga, ada es campur juga, ada apalagi misalnya makanan khas lebaran, sum-sum atau apalah nah gitu ya. itu semua dicicipin tuh satu-satu gitu. Jadi kalau misalnya pun ada pesta gitu ya, saya dan bentukan makanannya itu biasanya prasmanan, yang saya biasa edukasi adalah ambil 1 piring makan, semuanya diambil, semuanya diambil, baru ini dihabiskan. Jangan, oh saya ambil semangkok kecil ketupat, selesai saya taruh. Saya ambil semangkok kecil bubur sumsum, saya taruh. Jadi kalau bisa tuh semua makanannya sudah ada di dalam piring, sudah dilihat, habis jangan nambah. Gitu, baru kita bisa memvisualisasikan makanan kita tuh hari ini atau malam ini atau siang ini tuh sebanyak apa sih gitu. Nah ini terkait minuman manis nih dok. Sering kan kalau minuman manis itu menjadi pendamping gitu ya makanan di hari raya. Adakah alternatif sehat yang tetap bisa dinikmati? Kalau minuman manis sih memang tidak kita rekomendasikan ya, terutama minuman-minuman manis yang bentuknya kemasan. Oh, oke. Sari buah atau apa yang sari buah, jus buah, teh manis yang dalam kemasan. Soalnya saya bilang itu nanti menyebut merek. Hampir saya menyebut merek. Betul, sambil kita menyebut merek ya. Jadi kalau teh atau kopi yang sudah ada dalam kemasan, biasanya itu gulanya akan lebih tinggi, gitu ya. Sebenarnya tapi kalau misalnya saya minum teh atau minum kopi pakai susu atau pakai 1 sendok teh gula pasir bahkan, silahkan, diabetes ataupun tidak diabetes, itu boleh. Tapi kalau minuman-minuman kemasan tadi memang gulanya akan cenderung lebih tinggi. Kalau di luar negeri tuh udah ada label-labelnya gitu Miss Rara, teman-teman semua, kayak ini labelnya kategori A, B, C, D, E, maksudnya dia termasuk sehat atau enggak gitu ya.
Dan sebenarnya kita bisa baca kok di apa namanya nutritional fact itu Iya, iya. bahwa kebutuhan kalori kita misalnya tadi kalau wanita 1.500 sampai 2.000, kalau pada laki-laki 2.000 sampai 2.500. Nah, sebenarnya itu kita bisa hitung dengan cukup detail gitu ya, walaupun mungkin nggak precise. Artinya detail, oh kalau kita minum teh dalam kemasan itu berapa kalori, kita makan nasi padang berapa kalori, kita makan semangka satu potong berapa kalori aja ada kok di Google gitu, di apa ya, di website apa gitu, itu pasti ada dan sangat mudah sebenarnya dicarinya Kalau niat. kalau mau. Oh, iya. Gitu. Baik. Nah, para penderita diabetes atau yang sedang diet, gimana caranya nih dok, biar mereka tetap bisa menikmati makanan khas Lebaran gitu tanpa rasa khawatir yang diet dan diabetes? Nah, oke. Pertanyaannya adalah bagi penderita diabetes. Nah, kalau di dunia diabetes, misalnya internationally, kita nggak bilang seseorang itu penderita. Oh, oke. Iya. Jadi sambil kita luruskan juga ya buat teman-teman semua di rumah, mami, daddy, parents, atau siapapun yang nonton, kita bilangnya penyandang. Penyandang diabetes. Kenapa penyandang diabetes? Karena seseorang yang hidup dengan diabetes harus menderita. Jadi tidak penderita diabetes. Ya, karena seseorang dengan diabetes atau penyandang diabetes itu bisa hidup normal sampai umur 90 tahun tanpa amputasi, tanpa cuci darah, tanpa serangan jantung, tanpa stroke. Asal jamu. Asal nomor satunya jamu. Jadi multifaktorial ya, tetap jamu, tetap gerak, olahraga, aktivitas fisik, sama obatnya tetap perlu dijaga. Memang yang kita cari itu bukan sembuh. Memang yang kita cari itu bukan sembuh. Kalau sembuh tuh kita biasanya ngomongin penyakit kayak demam berdarah, influenza, tipes gitu. Nah, itu kita ngomong sembuh tuh. Tapi untuk suatu kondisi-kondisi kronik ya, atau penyakit-penyakit kronik, misalnya tadi diabetes, darah tinggi, kolesterol, asam urat misalnya, atau cancer bahkan, itu sesuatu yang udah late stage gitu ya, kita nggak bilang sembuh, tapi kita bilangnya antara terkontrol atau remisi. Ya, antara terkontrol atau remisi. Ya, itu it's a whole another conversation about terkontrol atau remisi gitu ya. Tapi yang kita cari nomor satunya adalah kalau penyakit kronik ini terkontrol. Apakah diabetesnya terkontrol atau tidak? Gitu. Nah, buat kita tahu ini terkontrol atau tidak, nah kebanyakan kalau baru ketemu sama kita nih, kalau ke dokter cuman, Bapak Ibu diabetes ya, ini minum obat, sebulan lagi balik. kontrol ya nanti. Kontrol ya, balik gitu. Nah, berbedanya di kita adalah kita memanusiakan pasien gitu. Jadi kita bukan yang ngobatin gulanya, tapi kita mengobati orangnya. Pak, Bu, Ibu diabetes. Ini adalah kondisi yang harus seumur hidup. Kalau misalnya 40 tahun gitu ya, angka ekspektasi hidup di Indonesia tuh mungkin kurang lebih 78 sampai 80 tahun. Jadi kalau Bapak atau Ibu sekarang 40 tahun, kemungkinan besar akan perlu hidup dengan diabetes sampai 40 tahun lagi. Nah, kualitas hidup seperti apa yang akan Bapak atau Ibu jalani dalam 40 tahun lagi itu tergantung keputusan yang diambil hari ini, besok, lusa, minggu depan, 2 minggu lagi. Gitu. Dibikin Jadi sadar dulu betul, ya. betul. Atau di kita tuh di edukasi diabetes yang di tempat kita itu kita ada 7 hal yang kita ajarkan. Ya, mulai dari bagaimana self controlnya, ya, bagaimana sih kalau manajemen stres seseorang, apakah misalnya yang paling banyak nih ya, stress eating. Nomor 2 adalah merokok, nomor 3 itu minum alkohol, nomor 4 mager. Itu kalau di slide saya biasanya saya edukasi pasien-pasien tuh saya garis bawahin, saya bold. Bapak atau Ibu ada nggak salah satu dari ini? Oh ya, biasanya mereka akan sebut. Pun kalau misalnya mereka nggak ngaku di awal, baru nanti biasanya keluarganya yang bilang, oh ya nih suka nggak mau gerak, maunya misalnya ngerokok doang, atau maunya minum alkohol, atau maunya stress eating gitu, ngemil terus. Nah, itu yang perlu kita buka mindsetnya gitu. Jadi untuk para penyandang diabetes sebenarnya pada hari raya ini makannya nggak ada yang nggak boleh, sekali lagi gitu teman-teman semua, tapi perlu diperhatikan
berapa banyak. Yang nggak boleh itu sebenarnya nambahnya. Nambahnya. Jadi Benar-benar harus menguasai diri. diri Iya, dan dalam keadaan sadar sih, maksudnya kita makan apa gitu. Jadi nggak bisa sambil yang aku bilang tadi dok, dia kayak kan sambil kerja nih, sambil gini kan betul. kerja tapi nggak sadar yang dimasukin ke mulutnya tuh udah berapa banyak gitu. Betul, Kayak betul. makan kacang gitu, tiba-tiba udah satu toples gitu. Betul. Biasanya ada beberapa cara-cara yang kita bisa lakukan gitu. Salah satunya adalah bikin food diary. Nggak susah, buka notes app gitu ya, atau misalnya di WhatsApp kan sekarang bisa bikin notes personal gitu ya. Oh hari ini saya makannya ini, di list gitu makanannya apa aja. Terus setelah 1 minggu review. Setelah 1 minggu review, oh kira-kira saya dalam 1 minggu terakhir makannya kurang lebih seperti apa ya? Apakah makannya 5 kali? Yang saya bilang makan tuh semua yang berwarna, semua yang berasa. Kecuali teh tanpa gula, kecuali kopi tanpa gula gitu misalnya, atau air putih. Nah itu baru nggak kita bilang makan. Tapi kalau minumannya jus atau minuman dalam kemasan yang ada rasa manisnya, kemungkinan itu ada kalorinya dan saya akan bilang itu makan. Gitu. Sekalipun itu minum. Sekalipun itu minum. Jadi minum jus, saya bilang makan. Oke. Makan jus. Oke nih, Dok. Lanjut. Banyak orang berpikir bahwa olahraga setelah makan besar, ya itu yang tadi, bisa menebus kalori yang udah dikonsumsi. Apakah ini benar, Dok? Betul. Tapi seberapa banyak olahraganya dan seberapa banyak makannya? Kalau ternyata makannya lebih banyak daripada olahraga atau aktivitas fisik yang dilakukan, ya berarti bukan menebus juga gitu ya. Berarti cuman ya makanya itu perlu diperhitungkan dan diperhatikan. Jadi di pendidikan atau sertifikasi edukasi diabetes ini yang menarik adalah dalam 3 hari itu kita diajak untuk hidup bagaimana seperti seorang diabetesi. Ya, jadi makan itu diatur 3 kali sehari dengan 2 kali snack ya, jadi 5 kali. Lalu setelah makan pagi, makan siang dan makan malam gitu kita diajak jalan 30 menit. Jadi sesuai sama rekomendasi yang saya bilang tadi ya. Bahkan kita diminta untuk periksa gula darah 8 kali sehari, layaknya seseorang diabetes yang menggunakan insulin basal bolus kita bilang gitu ya. Jadi kita diminta untuk periksa gula darah 8 kali dalam 1 hari untuk sedikit lebih empati kepada seseorang. Kalau misalnya seorang dokter atau misalnya dokternya meresepkan, oh ya suntik insulin ya, basal bolus sehari 4 kali. Nah suntik sehari 4 kali itu gula darahnya ceknya 8 kali dalam 1 hari. Gitu. Dokternya gampang sih tulis resep doang, tapi untuk seorang pasien menjalankan itu susah. Jadi kalau bisa juga perlu diperhatikan bagaimana seseorang ini menjalani hidupnya gitu ya. Apakah itu bisa dilakukan, merepotkan nggak sih buat pasiennya gitu. Bahkan kita sampai juga simulasi suntik insulin. Benar-benar ngerasain? Suntik. Tapi memang isinya air doang gitu. Isinya air doang bukan insulin. Tapi kita suntik di bagian perut. Nah, dan saya bisa bilang kalau cek gula darah memang agak sakit, kemeng lah gitu setelahnya ya. Tapi kalau suntik insulin tuh nggak sakit sama sekali. Kalau caranya benar, kalau jarumnya diganti secara berkala. Gitu. Nah, bagaimana dok mengenali tanda-tanda tubuh sudah terlalu banyak mengkonsumsi gula atau lemak selama hari raya ya. Susah-susah gampang sih ya, tanda-tanda atau misalnya gejala-gejala atau ya kita bilang ya kebanyakan sih seseorang yang bukan mitos juga sih, kebanyakan orang-orang pasti bilang kalau diabetes taunya banyak kencing, banyak minum, gatal-gatal, kulit kering gitu, banyak. Biasanya sih kalau yang orang tahu kebanyakan di awam tetap polidipsi, polifagi, poliuria, jadi lapar terus, kencing terus, haus terus. Biasanya itu 3 yang paling banyak seorang dokter-dokter mengedukasi itu paling banyak itu. Tapi sebenarnya ya dari kasus-kasus yang kita temukan sebenarnya 90% tuh tidak bergejala misalnya. Gitu. Jadi itu bahayanya gitu justru di situ. Dan kalau sudah ada gejala biasanya, saya nggak mengeneralisir semua ya, tapi biasanya sudah ada komplikasi. Gitu. Walaupun komplikasinya misalnya minor, apakah bisa reversible atau tidak, nah itu pembicaraan ke depannya atau selanjutnya. Cuman rata-rata diabetes tuh nggak ada gejalanya. Kalau misalnya
berat badan saya udah turun, saya kencing terus sehari bisa 10-12 kali kencing. Nah, itu diabetesnya itu udah lama sebenarnya. Jadi kalau gula-gula darah baru-baru di awal atau lemaknya baru tinggi di awal, sebenarnya nggak ada tanda-tanda yang jelas gitu. Taunya gimana saya terkontrol atau tidak, atau gula darah saya tinggi atau tidak, mau nggak mau check up. Cek gula, ya gula darah sewaktu. Gula darah tuh bisa gula darah sewaktu, bisa gula darah puasa. Ada lagi salah satu parameter yang mungkin masyarakat awam belum tahu, namanya HbA1c. Ya, HbA1c akan memberikan gambaran rata-rata gula 3 bulan yang cukup efektif untuk kita menyaring seseorang apakah seseorang ini normal, prediabetes, atau diabetes gitu. Karena kan gula itu di dalam tubuh kita fluktuatif sifatnya. Kadang kalau habis kita makan sesuatu yang manis dia akan tinggi, kadang kalau misalnya kita lagi berpuasa dia akan turun gitu ya. Tapi rata-ratanya itu bisa kita tangkap dalam bentuk HbA1c ini. Jadi pemeriksaan HbA1c ini nggak terlalu mahal lah saya bilang gitu ya, dan bisa menangkap waktu 3 bulan dan cukup bisa dipercaya. Nggak perlu puasa, cukup simple, ada 2 metode. Memang kalau di beberapa laboratorium ada, atau di beberapa rumah sakit itu kita bisa ambil pemeriksaan dari kayak ambil darah biasa gitu lah ya, kayak kita lagi medical check up. Hasilnya mungkin kurang lebih keluar dalam waktu 2 jam. Nah, spesialnya nih ya, promosi. Spesialnya di DCC ini kita punya salah satu alat namanya HbA1c PO-CT. Jadi kayak ambil gula. Velocity, bukan. Kenapa? Velocity ya kedengeran. Oh, Velocity bukan. PO-CT. Okay. Ya, jadi HbA1c PO-CT, atau kita ambil tuh sampelnya dari pembuluh darah kapiler, kayak kita periksa darah di apotek-apotek gitu. Yang dari ujung jari. Betul. Okay. Memang akan ada perbedaan mungkin 0,1 0,2 gitu ya. Nggak terlalu jauh. HbA1c, tapi kita bisa memberikan gambaran apakah seseorang itu prediabetes atau diabetes, dan hasilnya keluar cuma 5 menit. Jadi kalau penasaran nih teman-teman semua, parents, mami, daddy gitu ya, saya kok kayaknya berat badannya naik terus, atau misalnya saya udah mulai tadi ada gejala-gejala kayak misalnya haus, sering kencing gitu ya, penasaran diabetes atau enggak, malas periksa darah, datang ke tempat kita bisa memeriksakan HbA1c dalam waktu 5 menit. Dalam 5 menit. Dalam 5 menit. Oke. Nah, selanjutnya Dok, kalau ada 3 tips utama agar tetap sehat selama hari raya tanpa harus merasa bersalah saat makan, apa aja sih Dok yang harus dilakukan? 3 tips ya. Jangan nambah mungkin, salah ya. 3 tips. Nomor 1 pasti scheduling ya. Oke. Scheduling, jadi dilihat dalam 1 minggu perjalanannya, atau bikin itinerary lah. Saya makannya di sini, atau saya akan ke sini, saya akan makannya ini, makan 1 mangkok cukup, jangan nambah. Nomor 2, tetap aktif. Betul. Cuma tadi sehari 30 menit, yes, atau 10 menit boleh dibagi 3, bahkan 15 menit dibagi 2 gitu ya setiap hari. Sama nomor 3, sebenarnya sih ini udah agak terlambat ya, periksa dulu. Gitu, periksa dulu ya. Jadi untuk yang sehat maupun yang sudah terdiagnosis dengan diabetes gitu, kalau bisa sebelum lebaran tuh check up dulu ya, apa namanya, gulanya bagaimana, terus kolesterolnya bagaimana, darah tingginya bagaimana, atau kalau yang sudah ada kondisinya terkontrol atau tidak sih gitu. Jadi kan sudah punya bayangan gitu ya, apa namanya, seberapa banyak sih yang boleh kita makan gitu. Karena sebenarnya kan lebaran atau hari raya ini kan cuman 1 minggu. Kalau kita bilang ya sebenarnya mau makan kue, mau makan nastar, atau mau makan kolak lebih dari 1 piring, ya nggak apa-apa juga kan, cuma 1 minggu gitu. Nah tapi masalahnya adalah diabetesnya tuh, atau misalnya gulanya tuh selama ini sudah terkontrol atau belum sih. Nah kalau misalnya belum terkontrol, mungkin ya memang nggak boleh. Tapi kalau sudah terkontrol dan cukup baik, ya mau makan nambah sedikit sebenarnya juga nggak terlalu masalah kok gitu. Oke, nah selanjutnya Dok, kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi saya ingatkan lagi bahwa akan ada 3 giveaway berupa
giveaway. Giveaway. Hadiah berupa hadiah. Iya. Oke. Dan nama para pemenang nanti akan saya umumkan di akhir podcast. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Seperti biasanya Dok, kalau kita bikin pertanyaannya, aduh banyak banget Dok. Nggak apa-apa, emang lebih enak, lebih senang sebenarnya interaktif. Betul. Oke, yang pertama dari Ibu Yurika di Bogor. Dok, anak saya diet gula dan turunannya. Pas hari raya nanti mau saya buatkan salad. Buah apa yang bisa disarankan ya Dok untuk anak yang diet gula? Oke, buat anak yang diet gula, sebenarnya kembali lagi tadi Ibu Yurika, nggak ada yang nggak boleh. Ya, cuman berapa banyak. Kalau misalnya kita nggak sarankan sih salad buah sebagai makanan utama yang 3 kali dalam satu hari. Kalau mau bikin salad, ya salad sayuran aja gitu, kayak salad-salad di luar negeri. Apa namanya? Nah, cuma yang penting adalah bukan cuman pas hari rayanya. Oke. Gitu ya, ini jadi poin penting nih. Kebanyakan misalnya pasien-pasien datang ke kita, ya dok saya udah padahal dalam 2 minggu atau 1 bulan ini saya merubah pola makan dok, saya makannya 1 hari dalam satu kali doang dalam 1 hari, saya udah nggak minum jus-jusan, saya makan nasinya nasi shirataki, saya atau makannya makan nasi merah. Pertanyaan saya adalah mau berapa lama makan kayak gitu? Kalau makan kayak gitunya cuma dalam jangka waktu tertentu, misalnya sebulan doang, 6 bulan doang, 1 tahun doang, saya rasa mendingan gak usah. Makan biasa aja. Ya, makan biasa aja tapi jangan nambah. Gitu ya. Jadi kembali lagi, kalau misalnya mau bikin salad, habis itu kalau anaknya masih lapar, terus habis itu nyari-nyari cemilan di belakang orang tuanya, bisa juga loh. Gitu malah cari kemana-kemana, oh keluar dulu ya ma apa gitu, tau-tau di luar jajan, sama aja. Jadi nggak cuman dalam 1 minggu gitu, ini masalah bukan hanya dalam waktu 1 minggu, yang perlu kita bereskan itu bagaimana pola hidupnya. Dan yang tadi sih Bu Yurika bilang gula dan turunannya, ya cuman saya mau meng-highlight diabetes sebagai turunan gitu ya, karena orang bilang oh mama papa saya gula atau mama papa saya diabetes gitu, saya juga pasti ada jadi diabetes gitu ya. Nah sebenarnya faktor genetika itu memang ada role gitu ya, cuman yang perlu diperhitungkan adalah faktor turunan pola hidup. Kalau orang tuanya makan nasi pakai Indomie, rata-rata anaknya juga makan pasti pakai nasi sama Indomie. Ngikut ya, sama ya. Betul. Jadi yang perlu penting juga nih parents, mami, daddy, kalau anaknya nangis gak dikasih es krim, lebih takut anaknya nanti gula atau anaknya nangis sekarang. Jadi kebanyakan kan nangis, oh mau es krim gitu ya, sampai tantrum gitu bilangnya. Orang tua udah stres kerja di kantor, mereka akan kasih aja es krim biar anaknya diem. Cuman itu akan menjadi habit, akan menjadi pola hidup yang gak baik di kemudian harinya ketika anaknya akan berdiri sendiri gitu. Apalagi dengan gampangnya atau mudahnya kita mencari makanan-makanan kecil ini sekarang. Oke, yang selanjutnya adalah Pak Dadang di Bogor juga nih. Dok, diabetes kan ada yang basah dan kering. Kenapa bisa berbeda jenis diabetes itu dok? Apakah karena berat badan atau terlalu banyak konsumsi gula terlalu banyak? Oke, Pak Dadang. Oke. Ini saya tidak bosan-bosannya menyampaikan bahwa diabetes basah dan diabetes kering itu mitos. Oh, bener ya? Betul. Mitos. Jadi tidak ada. Jadi diabetes itu tidak kita bagi. Kok ini semuanya kayak shock gitu. Iya, soalnya kan kita taunya basah kering gitu. Jadi diabetes basah dan diabetes kering itu mitos. Kita membagi diabetes itu berdasarkan jenis sama tipenya ya. Yang kita bagi adalah diabetesnya tipe 1, tipe 2, diabetes dalam kehamilan, atau diabetes tipe lain. Apa beda itu dok? Jadi ada 4 tipe diabetes secara umum yang bisa kita kategorikan gitu ya. Jadi nggak basah dan kering. Yang pertama diabetes tipe 1 dulu ya. Diabetes tipe 1 itu berbeda sama diabetes yang sekarang orang bilang gara-gara kebanyakan makan, gara-gara pola hidup gitu ya. Diabetes tipe 1 ini adalah diabetes akibat autoimun.
ya. Bukan autoimun yang lupus lah atau apa gitu, beda. Jadi ini spesifik memang sel imunitas kita menyerang sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Jadi pankreasnya rusak atau pabrik yang bikin insulinnya rusak, sehingga insulinnya mau nggak mau kita suplementasi dari luar dengan cara suntikan. Ya, jadi itu tipe 1 autoimun. Yang mayoritas atau 90% diabetes adalah diabetes tipe 2. Ya, diabetes tipe 2 ini memang akibat pola hidup yang sedentary atau makan yang terlalu banyak, yang biasanya sifatnya multifaktorial, bersama dengan kegemukan, penyakit jantung, darah tinggi, kolesterol gitu ya. Dan obat-obatannya biasanya obat-obatan minuman. Obat-obatan minum. Yang baru kalau sudah jangka panjang tidak terkontrol baru kita pakai suntik insulin. Yang ketiga adalah diabetes dalam kehamilan. Memang dalam kehamilan itu wanita memang luar biasa ya. Kalau lagi hamil tuh memang selama 9 bulan seorang ibu tuh selalu dalam resiko. Ada hipertensi dalam kehamilan, ada diabetes dalam kehamilan, ada komplikasi-komplikasi lain lah gitu ya. Memang perubahan hormonal dalam seorang ibu itu yang play roles dalam diabetes dalam kehamilan atau diabetes gestasional ini. Dan yang keempat adalah diabetes tipe lain. Nah, diabetes tipe lain itu bisa aja berhubungan sama tumor, pada pankreas, atau misalnya gara-gara obat-obatan, steroid lah, seperti itu. Ya. Nah, kembali lagi ke diabetes yang kering dan basah. Biasanya diabetes yang basah diidentikan dengan seorang yang punya diabetes terus ada luka gitu ya. Yang gemuk, ada luka, terus lukanya bernanah, basah. Nah, biasa diidentifikasikan seperti itu. Nah, sedangkan diagnosis yang biasa kita bilang sama pasien adalah ini diabetes tipe 2 yang ada luka kaki diabetes dengan infeksi sekunder. Jadi ada infeksi bakteri gitu. Makanya lukanya cenderung basah dan bernanah. Sedangkan kalau misalnya yang kurus gitu ya, yang kurus terus habis itu ada lukanya cenderung hitam, kering. Nah, itu orang biasanya bilang diabetes kering. Padahal itu ya bisa aja diabetesnya mungkin tipe 1, mungkin tipe 2 yang ada luka kaki diabetes akibat ada gangren atau ada penyumbatan pada pembuluh darah kaki. Gitu. Itu singkatnya. Itu cara singkat penjelasan singkat. Penjelasan singkat itu aja masih singkat nih Sarara. Kalau yang panjang tuh. Iya, kalau yang panjang itu kita bisa ngobrol lagi sehari. Oke, kemudian ada lagi dari Bapak Iswan Nursandi di Jakarta. Sore Dok, izin bertanya, apa contoh-contoh aktivitas fisik yang sekiranya cocok bagi karyawan yang sehari-harinya di kantor indoor saja? Bagaimana cara menumbuhkan keinginan untuk mulai beraktivitas fisik dan pola makan yang ideal, terutama pada bulan puasa ini? Terima kasih. Oke, Bapak Izwan. Oke. Mungkin di kantor apa ya, naik turun tangga, apa? Betul. Jadi Bapak Izwan tadi pertanyaannya ada 2. Pertama, olahraga apa, dan kedua bagaimana motivasi. Yes, ya, saya jawab dulu yang pertama. Jadi untuk aktivitas fisik jenisnya ya, memang tadi saya belum jelaskan jenisnya atau aktivitas fisiknya harusnya seperti apa. Yang direkomendasikan adalah aktivitas fisik yang intensitas sedang atau moderate ya. Di guideline itu yang dibilang moderate adalah bisa jalan kaki. Jalan kakinya itu kalau dalam 30 menit mungkin sekitar 2 sampai 2,5 kilo. Itu baru dibilang jalan cepat atau yang intensitasnya sedang. Jadi kalau 15 menit ya di sini tinggal dibagi 2 gitu ya. Itu jalan kaki. Kalau naik sepeda, apapun naik sepeda, secepat apa atau selambat apa, semuanya termasuk intensitas sedang. Gitu ya. Berenang itu juga termasuk intensitas sedang. Tapi memang aktivitas-aktivitas fisik yang kita biasa rekomendasikan itu yang frictionnya rendah. Artinya friction tuh untuk memulainya tuh nggak susah, misalnya kayak jalan, naik sepeda. Nah, naik sepeda ini bahkan saya nggak merekomendasikan naik sepeda yang mesti bawa-bawa keluar sepeda gitu. Karena apalagi kalau misalnya sepedanya ditaruh di dalam rumah nih ya, buat ngeluarin sepedanya tuh effort banget. Betul. Belum lagi mobilnya kesenggol. Sendalnya mana? Sepatu, helmnya. Betul, helmnya. Kostumnya gitu. Belum lagi keluarin sepeda terus mobilnya kesenggol, bete udah nggak jadi. Iya, betul. Gitu. Jadi yang
mudah adalah ya udah pakai Sepeda sandal statis, aja, ya. pakai sandal aja jalan kaki. Tadi 2,5 kilo dalam 30 menit atau bisa dibagi dengan dosis terbagi, mau di kantor mau di rumah itu silahkan. Naik tangga itu salah satu yang biasa saya lakukan kalau misalnya saya ada waktu luang gitu ya, mungkin ya 10 menit 15 menit itu saya naik tangga. Kebetulan kita ada 9 lantai, saya naik dari 1 sampai lantai 9 turun lagi, atau habis itu naik lift naik lagi. Nah tapi ini juga harus dikonsultasikan sama dokternya, karena kalau naik tangga itu berhubungan sama suka kadang kalau gemuk tuh lutut sakit lah dan lain sebagainya gitu. Jadi cari yang sebenarnya mudah dan nyaman dilakukan. Tapi Berisiko rendah gitu ya. sepeda statis, jalan di treadmill itu adalah salah satu yang paling sering saya rekomendasikan. Jadi misalnya pagi hari baru bangun sambil balas-balas WhatsApp, scroll-scroll sosial media, naik treadmill aja 15 menit. Pulang habis sebelum mandi gitu misalnya naik treadmill lagi 15 menit sambil scrolling sosial media, selesai. Gitu. Oh, yang kedua, Baik, motivasi. betul. Gimana tuh? Nah, kalau motivasi memang ini bukan sesuatu yang bisa saya bisa saya berikan dari luar. Karena motivasi eksternal itu sifatnya biasanya sementara. Saya nakut-nakutin, saya bilang, "Oh, komplikasi ini bisa, tapi paling cuma seminggu 2 minggu atau paling lama lah 3 bulan, habis itu lupa." Apalagi kalau gulanya udah bagus, takutnya udah hilang. Jadi motivasi itu harus dicari internal. Apakah itu keluarga, apakah itu pekerjaan, apakah itu ya mau pola hidup yang lebih sehat aja, kayak gitu. Itu harus dicari internal, Bapak Izwan. Baik, kemudian selanjutnya ada Pak Rizky. Hmm. Izin bertanya dok, bagaimana dengan penderita diabetes untuk mengatur pola makan ketika berbuka puasa khususnya dengan yang manis? Apakah masih diperbolehkan dan bagaimana tips aman berpuasa bagi penderita yang diabetes serta manfaatnya bagi penderita diabetes? Oke, so much penderita in that sentence. Oh iya, harusnya tadi penyandang. Ya teman-teman semua. Oke, buat para penyandang diabetes yang mau berpuasa ya, sebenarnya nomor 1 itu kita mesti tahu dulu seorang penyandang diabetes itu yang mau berpuasa terkontrol atau tidak. Ya. Dan obat-obatan itu yang kita pakai mesti dievaluasi dulu, karena banyak obat-obatan yang bikin gula darahnya drop misalnya, atau teman-teman semua. Jadi obat-obatan golongan sulfonylurea misalnya yang banyak ada di perdagangan ya, Glimepirid, itu obat-obatan yang harusnya biasanya kita kasih di pagi hari, sekarang harus diganti jadi malam hari. Seorang penyandang diabetes yang suntik insulinnya mesti turun. Jumlah yang disuntikan atau unitnya. Tapi kita mesti lihat dulu nih, apakah gulanya atau diabetesnya terkontrol atau tidak. Karena sebenarnya kalau yang penyandang diabetes yang kita bilang belum terkontrol, atau apalagi yang kondisinya sekarang lagi jelek gitu ya, HbA1c di atas 10 atau HbA1c 12, sebenarnya rekomendasi dokter adalah tidak diperbolehkan untuk puasa. Tidak diperbolehkan untuk puasa gitu. Nah sekarang kembali lagi, apakah untuk berbuka boleh yang manis atau enggak dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya boleh aja, kembali lagi berapa banyak gitu. Kurma misalnya buka ya, ada yang suka pakai kurma boleh, tapi nggak boleh yang mijul. Pakai kurma yang lokal aja gitu, 1 biji boleh. Kalau yang mijul itu udah terlalu banyak, atau yang misalnya yang lokal 2 biji juga biasanya terlalu banyak. Atau kalau takjil misalnya kolak ya 1 piring kecil gitu nggak ada masalah sih. Untuk buka puasanya makan seperti biasa boleh, sama 1 kali snack paling gitu boleh. Selanjutnya ada Ibu Nuria di Jakarta. Halo dok, saya Nuria dari DKI Jakarta. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengontrol porsi makan saat kita kumpul keluarga tanpa menyinggung tuan rumah. Apa makanan terbaik untuk dikonsumsi selama perjalanan mudik agar tetap bertenaga dan tidak mudah sakit? Oh, Ibu mau mudik ya? Nah, Ibu mau mudik ya, oke. Bagaimana cara, satu lagi dok, bagaimana cara menghindari masalah pencernaan saat mudik, terutama bagi yang sering makan makanan berat dan bersantan? Apa tips tidak dehidrasi selama perjalanan? Banyak ya? Banyak. Bu Nuria, pertanyaannya banyak. Nanti tolong diingatkan sama saya, Miss Rara, kalau misalnya ada yang belum terjawab ya. Yang tadi saya tangkap adalah nomor 1, bagaimana caranya biar tidak menyinggung gitu ya. Tuan rumah. Iya, tidak menyinggung tuan rumah. Ambil aja, tapi ambil 1 biji gitu. Misalnya kerupuk, ayo makan gitu. Misalnya kayak
ada yang oh iya saya lagi mengurangi goreng-gorengan gitu, mereka paham kok, mereka paham sebenarnya. Saya maksudnya kan juga bertamu atau ditawarin mau minum apa gitu ya, saya bikinin teh manis ya, enggak air putih aja gitu misalnya, saya jamin nggak akan tersinggung itu sebenarnya ya. Atau misalnya makanan, oh saya udah makan tadi makasih, mungkin saya ngemil aja. Ada ngemil cookies, makan satu, tapi biasanya udah senyum-senyum. Kalau enak nambah, kalau itu Betul. yang nggak boleh gitu Iya, ya. aduh Betul. ini aku baru disadarkan loh. Semoga membuka wawasan. Iya, Ya, tidak terus ada yang tadi kebetulan ya sih. betul, tidak ada yang kebetulan, itu saya percaya. Terus pertanyaan kedua yang saya tangkap tadi adalah bagaimana biar pencernaannya tidak terganggu. Betul. Ya, sebenarnya masalah pencernaan ini itu kompleks. Kita udah ngobrol tentang makanan dan diabetes dan gula darah dan kolesterol ini mungkin kurang lebih sekitar 1 jam. Kalau kita ngomongin tentang pencernaan ini bisa 1 jam lagi gitu ya, bisa long overdue gitu apa yang kita sampaikan. Cuma sebenarnya kembali lagi, kalau makanan itu dan masalah pencernaan itu cocok-cocokan. Kalau misalnya udah tahu makan santan perutnya sakit, ya dihindari. Jangan dimakan lagi. Jangan dimakan lagi. Kalau misalnya udah tahu saya minum kopi sebelum makan itu perut saya udah pasti sakit. Pasti perih. Ya jangan diminum kopinya. Atau kalau udah tahu kalau saya makan pedas pasti saya diare, jangan makan pedas gitu. Sebenarnya sederhana aja sih. Jangan mencobai diri sendiri. Jangan mencoba diri sendiri. Jadi cuman yang kebanyakan adalah kita sulit untuk mendengarkan apa yang tubuh kita sudah sampaikan. Maunya tuh nurutin mulut. Aduh saya pagi-pagi yang pedes-pedes nih, kayak ngidam gitu ya. Gitu. Jadi itu yang sulit sebenarnya. Nah itu tadi dok yang dikonsumsi selama perjalanan mudik agar tetap bertenaga, kira-kira makan apa tuh? Oke, jadi makan makanan yang tinggi protein dan tinggi serat. Ya, atau kita bilang indeks glikemiknya lebih rendah. Indeks glikemik rendah bukan berarti kalorinya rendah. Indeks glikemiknya rendah itu artinya dia gula darahnya akan naik atau diserapnya itu dalam jangka waktu yang lebih panjang. Biasanya makan makanan yang tinggi protein dan makan makanan yang tinggi serat gitu. Tapi kalau misalnya makanan-makanan yang sifatnya gulanya sederhana atau apalagi kalori-kalori kosong, kalori kosong tuh yang saya bilang keripik-keripikan, apa namanya, cuma kopi, susu, gula aren gitu, nggak ada nutrisinya sebenarnya. Itu cuma kopi, susu, gula aja gitu. Nah kalori-kalori kosong inilah yang akan bikin mungkin kenyangnya cepet, mudah terpuaskan, tapi laparnya juga cepet. Oke, dok ini sampai aku pilih aja ya dok, saking banyaknya satu lagi ya. Iya boleh. Apakah ada anjuran porsi makan yang pas untuk menjaga kesehatan dan jauh dari penyakit diabetes? Apakah ada anjuran? Ini dari Bapak Marcelus di BSD. Oke. Apakah ada anjuran porsi makan yang pas untuk menjaga kesehatan dan jauh dari penyakit diabetes? Oke. Jangan nambah. Itu saya aja udah. Oke, Bapak Marcelus ya. Memang porsi makan yang pas ya. Jadi tadi kan saya udah bilang 5 kali ya. Iya. Yang saya belum sampaikan adalah seberapa banyak porsinya sebenarnya. Iya. Nah, yang makan 3, kalau snacknya tadi kita udah bicarakan. Yang makanan porsi besarnya itu sebenarnya piring itu kalau bisa kita bagi 4. Kebayang ya? Piring apa dulu dok? Yang besar, yang kecil, yang sedang? Piring makan biasa, piring makan biasa. Okay. Piring makan pada umumnya lah. Ya. Gitu ya, bukan tumpeng. Piring makan pada umumnya teman-teman semua. Piring makan pada umumnya itu dibagi 4. 1/4-nya itu karbohidrat. Karbohidratnya atau nasi itu biasanya kita bilang 100 gram atau 1 gelas blimbing atau 5-7 sendok makan. Memang sendok makan orang-orang beda-beda ya. Tapi kira-kira seperti itu, 1/4 piring. 1/4-nya lagi ada protein. 1/4-nya lagi ada protein. Proteinnya boleh pilih daging sapi, daging ayam, tahu, tempe, telur, terserah. Yaitu 1/4 protein. Setengahnya lagi adalah sayuran. Nah, sayuran-sayuran ini sebenarnya dimakan boleh lebih bebas. Misalnya kayak capcay gitu ya. Capcay ini boleh dimakan agak bebas. Misalnya setelah satu porsi makan satu piring itu, saya masih agak lapar atau belum terpenuhkan gitu ya. Porsi sayurnya boleh ditambah. Tapi yang perlu diingat adalah sayur misalnya nih ya, misalnya capcay ayam gitu. Banyakkan sayurnya apa banyakkan ayamnya gitu. Kalau misalnya sayurnya aja, saya rasa tambah misalnya 1-2 sendok lagi itu nggak ada masalah. Nah itu kurang lebih porsi makannya. Oke, dok,
Satu lagi boleh ya? Boleh. Satu lagi. Nanti kalau Satu misalnya terus. nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, Yes. itu boleh disampaikan ke tim Eco Hospital, nanti kita jawab virtual juga boleh. Oh iya. Dan satu lagi dari Bapak David di Kalideres. Hmm. Dok, apa benar puasa bisa membantu menyembuhkan diabetes dengan autofagi? Autofagi. Oke. Jadi Pak David. David, kita tidak bilang diabetes itu sembuh. Sekali lagi, Bapak mau berobat ke ujung belahan dunia manapun, nggak ada yang bilang sembuh dari diabetes. Pilihannya cuma dua, terkontrol atau remisi. Dan kita bilang remisi itu juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Biasanya point of diagnosisnya di bawah 2 tahun, lalu perubahan pola hidup dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang kita bicarakan hanya dua. Kalau mau sembuh, biasanya berobatnya di TV misalnya. Biar berobatnya di TV, pakai alat ini, nanti diabetesnya bisa sembuh gitu. Gunakan sendal ini. Diabetesnya bisa sembuh gitu. Mitos. Ya, kalau mau sembuh, ya. berobatnya di TV, jangan sama dokter. Kalau dokter pasti bilangnya kalau nggak terkontrol, remisi. Di manapun, mau ke Amerika, mau ke Singapura, mau kemana, dia bilangnya pasti itu. Ya, itu satu. Terus pertanyaan apa tadi? Apa tadi tuh yang soal membantu menyembuhkan, apakah puasa membantu puasa autofagi, sorry. Autofagi ya. Iya, puasa itu kan berarti biasanya sih ya, Miss Lara. Yes. Kalau puasa biasanya jumlah kalori yang dikonsumsi dalam satu hari itu di bawah kebutuhan kalori kita. Jadi pasti akan membantu. Tapi kalau diabetesnya udah HbA1c-nya 12, terus habis itu yang kita mau lakukan cuma puasa, nggak bisa. Karena yang udah HbA1c 12 itu bangun tidur aja, gula darah puasa aja, gula darah puasanya tuh bisa udah 230, 300, 400 gitu ya. Terus kalau misalnya udah puasa 12 jam gula darahnya masih 300, apa yang mau diperbanyak? Perbanyak tidur, itu nggak bisa juga. Gitu. Jadi mau nggak mau harus pakai obat gitu. Jadi nggak bisa semerta-merta ditelan mentah-mentah gitu apa yang disampaikan di YouTube gitu misalnya ya terkait dengan autofagi gitu. Jadi tidak ada yang instan. Oke. Baik, ini tanpa terasa ini memang benar-benar berlewat dari jam 1 jam ya dok ya. Jadi nanti bagi teman-teman mungkin yang masih ingin bertanya ya seputar apa tadi diabetes atau makanan untuk yang penyandang diabetes luar biasa. Belajar banyak loh hari ini. Nah, sebelum kita akhiri dok, mungkin ada pesan dari Dr. William tentang tema podcast kita hari ini. Oke, nomor 1, diabetes adalah suatu penyakit kronis dan kompleks yang penata laksanaannya itu sifatnya multidisiplin gitu ya, banyak spesialis yang perlu kita inkorporasikan. Dan nomor 1 itu bukan obat. Nomor 1 adalah jaga mulut atau jaga pola makannya. Nomor 2 aktivitas fisik. Baru nomor 3 adalah obat-obatan gitu. Dan untuk kalau misalnya masih ada pertanyaan, masih bingung nih, diabetes masih ada nggak sih basah kering atau apa aja sih tipenya gitu. Kita juga sering banget menjelaskan terkait dengan edukasi diabetes di Instagram kita, Eco Hospital BSD, atau misalnya di Instagram Eco Hospital atau di DCC Eco Hospital juga ada. Baik, dan terima kasih untuk para peserta yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir di podcast kita sore hari ini. Dan akhirnya bagian yang ditunggu-tunggu sama peserta yaitu pengumuman giveaway pada hari ini. Dan pemenangnya adalah Bapak Marcelus. Selamat. Kemudian Ibu Yurika. Selamat. Dan yang terakhir Pak David. Selamat bagi Bapak Marcelus, Pak David dan Bu Yurika. Pastikan nomor WhatsApp yang diberikan itu terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim marketing communication di Stella Maris. Dan nantikan podcast Stema Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber kredibel dan host kece pastinya. Tapi yang pasti Jumat minggu depan kayak kita libur. Lebaran. Jadi izin. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tidak daftar karena mengikuti podcast ini gratis alias free. Baik, dan dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan Sekolah Stella Maris di Instagram
@stellamaris.sch. Dan akhir kata, saya Miss Rara dan narasumber kami Dr. William pamit undur diri dan see you on the next podcast. Bye. Bye-bye, see you.